Halo semuanya, selamat pagi. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menyimpan state yang simple di dalam aplikasi Counter. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menyimpan state yang lebih kompleks dengan menggunakan state notifier provider. Seperti biasa, saya sudah memberikan pada kalian codingan awal dari project yang akan kita gunakan, dan dapat kalian download pada link yang saya berikan di deskripsi. Pada project tersebut, saya memiliki satu buah page, yaitu main page. Seperti yang kalian lihat, di dalamnya itu terdapat satu buah text field. Ini untuk memasukkan new name. Lalu di sini saya menampilkan name. Di bawahnya saya menampilkan umur dari person. Lalu di bawahnya lagi ada tombol untuk mengubah name. Dan di bawahnya lagi ada satu buah tombol untuk menaikkan age sebanyak 1. Ya, jadi birthday, ulang tahun, umurnya nambah 1. Jadi di dalam contoh ini, kita akan menyimpan state yang berupa person, dan nanti text name dan text age ini akan terus berubah setiap kali ada perubahan di dalam state kita. Sekarang kita langsung aja ya. Kita ke PubSpec YAML-nya. Di sini kalian tambahkan, di dependensinya itu Flutter River Pod. Lalu freeze annotation. Lalu freeze, tapi itu pada dev dependency. Tambahkan juga build runner di dev dependensinya. Dan juga JSON serializable. Karena state di dalam state notifier provider itu bersifat immutable, jadi kita akan gunakan freeze untuk membuat immutable class-nya. Bagi yang belum mengerti freeze, kalian dapat melihat video saya yang nomor 33 pada playlist Flutter 2 saya ya. Sekarang ini kita save. Lalu kita buat person.dart di sini. Nama filenya person, nama kelasnya juga person, parameternya ini name dan age. Kita save, lalu di sini kita jalankan ya, Flutter pub run build runner build. Kalau berhasil akan keluar dua buah file, person_freeze.dart dan juga person_get.dart. Nah, sekarang kita buat person providernya. Person provider.dart. Sebelum kita membuat person providernya, kita perlu membuat person notifiernya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, notifier itu adalah objek yang akan membantu kita untuk mengubah state dan juga memberitahukan pada semua listener dan juga semua widget yang sedang mengamati state tersebut. Sekarang kita buat person notifier extends state notifier. State-nya itu berupa person. State awalnya itu adalah person dengan name-nya itu no name, age-nya 0. Lalu di sini kita akan tambahkan dua buah metode, yaitu untuk mengubah nama dan juga untuk menaikkan umur sebanyak 1 ya. Void change name. Kita butuh parameternya name. Ini akan mengubah state kita saat ini menjadi state yang baru, yaitu person dengan namanya adalah nama yang baru ya, yang dari parameter, yaitu name. Lalu kedua kita buat birthday.
Ini untuk menambahkan umurnya sebanyak 1 ya. State sama dengan state.copy with age-nya state.age tambah 1. Jadi age yang baru adalah age dari state yang lama ditambah 1. Seperti ini ya. Sekarang baru kita buat person providernya. Seperti ini, kita save. Sekarang kita ke main page. Kita hubungkan ya. Di sini saya buat personnya sama dengan ref. Oh ya, di sininya kita ubah dulu. Consumer widget. Ini ada widget ref. Ref.watch. Person provider. Lalu di bawahnya, nah ini kita ganti ya. Ini jadi person.name. Oh ya, di sini saya lupa. Kita perlu tentukan state notifier providernya itu adalah untuk person notifier dan state-nya itu adalah person. Sudah benar ya, person.name-nya. Lalu di sini person.age. Kita ke bawah lagi. Untuk change name-nya, ref.read person provider notifier change name. Name-nya saya ambil dari controller text. Controller ini adalah controllernya text field ya, yang kita gunakan. Untuk birthday, ref.read person provider notifier birthday di koma. Save. Kita ke main. Jangan lupa my app-nya kita bungkus dengan provider scope. Cons-nya kita pindahkan di sini. Save lagi. Kita stop. Saya F5 lagi. Nah, sekarang kita coba ya. Pertama no name. Ininya 0 ya, age-nya. Sekarang saya ganti jadi Joko misalnya. Change name, berubah jadi Joko. Kalau kita birthday, naik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada codingan yang telah kita buat ini, text name dan age akan dibuild ulang setiap kali ada perubahan state pada person. Baik itu nama atau age. Nah, hal ini tidaklah efisien karena text age, yang umur ya, akan tetap dibuild ulang meskipun yang berubah hanyalah nama dari person. Oleh karena itu, kita perlu melakukan filter agar text age atau umur tadi hanya dibuild ulang jika age dari person yang berubah. Nah, caranya tuh seperti ini. Kita kembali lagi ke main page. Di sini saya buat var age ref.watch person provider select. Nah, ini kita select nih. Si value ini personnya. Nah, kita pilih bagian mana yang ingin kita watch. Person.age. Dengan demikian, widget yang memakai si age ini itu hanya akan dibuild ulang kalau age dari personnya itu berubah. Ya. Sekarang kita ke bawah. Kita ganti, nah yang ini kita ganti jadi age aja. Ya, seperti ini. Kita save. Kita restart. Kita lihat ya. Nah, sekarang kalau saya ganti ini, Joko, change name tetap Joko, birthday, dia tetap naik ya. Jadi, jalannya sama aja seperti yang biasa. Nah, sekarang kita akan tambahkan listener supaya lebih terlihat bahwa text age ini hanya akan dibuild ulang jika age dari person berubah. Nah, jika ada yang lupa akan penjelasan saya tentang metode listen di video report saya yang pertama, listen itu adalah salah satu cara kita memasangkan sebuah listener atau metode yang akan dijalankan setiap kali ada perubahan pada state yang sedang kita amati. Oleh karena itu, di sini kita pasang listener ya.
Kita akan pasang 2 buah, supaya kalian tahu bedanya kita watch person provider aja sama yang person provider lalu kita tambahkan select. Di sini ref.listen person provider, koma. Di sini saya akan berikan log. Message-nya itu state person berubah. Lalu di bawahnya ref.listen juga. Nah, di sini kita pasangnya person provider .select value .age, koma. Nah, di sini kita berikan log juga. Message-nya age berubah. Save. Nah, sekarang kita restart. Kita lihat lagi ya. Kalian lihat, kalau misalnya saya berikan new name, misalnya Joko, terus saya change name. Di sini kalian bisa lihat, log yang dijalankan adalah state person berubah. Jadi kalau misalnya kita punya widget yang watch-nya itu person provider, maka semuanya akan di-build ulang. Sekarang kalau saya klik birthday-nya, bisa kalian lihat, log yang keluar adalah log dari state person berubah ini. Ya, ini ada 2, berarti keluarnya 2 kali ya. Lalu age berubah juga keluar ya lognya. Jadi widget yang watch-nya itu ke person provider select ini, dia hanya akan di-build ulang kalau age-nya aja yang berubah. Sedangkan kalau kita watch-nya itu person provider, ini akan tetap dipanggil, baik name-nya yang berubah ataupun age-nya yang berubah. Mengerti ya? Jadi si age berubah ini hanya akan dijalankan kalau memang age-nya aja yang berubah. Ya, kalau name-nya yang berubah, dia nggak akan dijalankan. Kita coba lagi ya. Joko 2. Tidak dipanggil ya. Log age berubah ini. Kalau birthday-nya yang diklik, baru dipanggil. Oke, jadi seperti itu cara penggunaan state notifier provider. Semoga penjelasan ini dapat membuat kalian lebih paham bagaimana melakukan state management dengan menggunakan package Riverpod ini. Tetap semangat, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.